Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu program kerja KKN, Kuliah Kerja Nyata, yang diselenggarakan oleh UNY tahun 2020. KKN tahun ini sedikit berbeda dibandingkan KKN tahun sebelumnya dikarenakan ada pandemi COVID-19. KKN tahun ini dilaksanakan secara online dan juga mandiri atau individu. Pandemi COVID-19 yang ada saat ini membuat kita harus mematuhi beberapa protokol kesehatan, di antaranya rajin mencuci tangan. Sebenarnya rajin mencuci tangan sudah digalakkan sebelum adanya pandemi COVID-19 juga sih, tapi sekarang lebih digalakkan lagi. Hal ini dikarenakan mencuci tangan memang penting sekali untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ada beberapa waktu yang direkomendasikan untuk kita melakukan pencucian tangan ini. Di antaranya, yang pertama, sebelum makan. Kedua, setelah dari toilet. Ketiga, sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian yang keempat, setelah melakukan aktivitas, terutama aktivitas di luar rumah. Kelima, setelah menerima makanan ataupun paketan secara online. Nah, intinya adalah setelah kita melakukan banyak aktivitas yang memungkinkan adanya bakteri, virus, kuman menempel di tangan kita dan bisa masuk ke tubuh kita harus melakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO adalah selama minimal 20 detik. Minimal loh ya, teman-teman bisa melakukan lebih. Nah, 20 detik itu mencakup seluruh bagian tangan, jadi bukan hanya telapak tangan saja. Cara mencuci tangan ideal, pertama, dilakukan dengan membasahi tangan menggunakan air mengalir terlebih dahulu. Kemudian, mengambil sabun dan meletakkan pada telapak tangan. Setelah itu, gosok-gosok sabun dengan menggunakan kedua tangan. Lalu, gosok telapak tangan secara menyeluruh. Setelah telapak tangan, kemudian gosok tangan pada bagian punggung tangan dengan bergantian. Setelah selesai, gosok sela-sela jari. Lalu, bersihkan punggung jari dengan menggosoknya secara menyeluruh. Kemudian, berpindah pada kedua ibu jari. Putar ibu jari menggunakan tangan dengan baik dan benar. Setelah itu, putar jari-jari pada telapak tangan dan gosok secara menyeluruh. Langkah yang terakhir yaitu cuci kembali tangan dengan air bersih hingga tidak ada sisa sabun yang menempel pada kedua tangan. Cuci tangan hingga tidak terasa licin kembali. Setelah selesai mencuci tangan yang basah kemudian harus langsung segera dikeringkan dengan menggunakan handuk bersih, kain lainnya, ataupun kalau terpaksa bisa menggunakan tisu. Nah, tapi lebih baik tidak menggunakan tisu ya, karena kita kan juga sedang go green. Selain itu, kita juga bisa dengan melakukan tepukan tangan supaya tangan bisa kering tanpa menggunakan tisu. Seperti ini, sebanyak 15 hingga 20 kali, supaya lebih cepat kering. Nah, kalau tadi kan adalah cara kita untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya kita di luar rumah, kemudian sedang beraktivitas di era new normal ini, tetapi kita tidak berada terus-terusan di dekat tempat-tempat yang kita bisa mencuci tangan, tidak terus-terusan dekat wastafel seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Tentunya teman-teman semua sudah mengerti ya hand sanitizer itu apa. Karena hand sanitizer ini juga menjadi hal yang cukup viral karena pada saat pertama kali pandemi COVID-19 diumumkan, bahkan keberadaan dari hand sanitizer ini menjadi langka karena banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk membeli. Namun saat ini sudah mulai kembali normal dan kita sudah bisa dengan mudah menemukannya. Dan untuk teman-teman yang mungkin hanya menggunakan secara pribadi, tentunya saya merekomendasikan untuk kita bisa beli saja secara langsung yang sudah jadi, dan kita bisa beli botolan seperti ini yang sudah jadi, tetapi kita harus hati-hati juga dalam membeli karena banyak sekali hand sanitizer yang KW seperti itu sehingga efektivitasnya diragukan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin menggunakannya dalam keluarga ya,
banyak orangnya. Untuk lebih berhemat dan juga mendapatkan hasil yang benar-benar yakin ini nggak KW-KW, teman-teman bisa nih bikin sendiri hand sanitizer-nya di rumah. Nah, gimana sih cara bikinnya? Langsung aja, ayo kita bikin. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat hand sanitizer-nya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Di sini bahan-bahannya adalah yang pertama ada alkohol. Alkohol yang saya gunakan adalah dengan kadar 96%. Nah, kemudian ada gliserin. Di sini gliserin berfungsi untuk membantu kulit kita tetap halus atau lembab. Nah, dan kemudian ada ini Aquades atau air murni, air hasil penyulingan. Di sini kalau misalnya teman-teman tidak memiliki Aquades, mungkin bisa menggunakan air matang, air biasa yang direbus terlebih dahulu kemudian didinginkan. Nah, semua bahan-bahan ini saya beli untuk di teman-teman di Yogyakarta. Bisa dibeli di toko Progo Mulyo di Jalan Selokan Mataram. Untuk harganya sendiri, alkohol ini 1 liter seharga 55.000. Kemudian ini gliserin 100 ml 10.000. Nah, Aquades ini saya beli 1,5 liter itu harganya Rp2.000. Teman-teman bisa beli di toko tersebut, saya rekomendasikan. Tokonya itu tadi di Jalan Selokan Mataram di dekat FEB UGM. Nah, sekarang langsung aja kita mulai pembuatan hand sanitizer handmade ini. Jadi sebelumnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa ada banyak sekali ya bermacam-macam cara-cara atau komposisi yang digunakan oleh setiap orang ataupun kelompok ya, misalnya video-video di YouTube lainnya seperti itu, ada yang macam-macam komposisinya. Nah, di sini saya akan membuat yang berdasarkan WHO, tetapi berdasarkan WHO itu ada satu komposisi yaitu hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, di dalam video kali ini saya tidak menggunakan H2O2 tersebut karena apa? Untuk kita membuat dengan H2O2 di rumah sendiri itu sedikit beresiko, apalagi jika teman-teman ternyata membeli dengan kadar yang tinggi, misalnya 50% seperti itu. Nah, itu akan memberikan, ketika tidak sengaja terkena tangan, itu akan memberikan efek yang cukup berbahaya, terutama untuk kulit tangan. Jadi lebih baik kita tidak menggunakannya terlebih dahulu. Untuk di handmade kita yang buat kita sendiri di rumah. Nah, jadi kita menggunakan bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi saja. Dan untuk mendapatkan hand sanitizer yang efektif, kita harus mendapatkan alkohol dengan hasil akhir 70-80%. Ada yang mengatakan minimal 60% itu juga sudah bagus seperti itu. Nah, di sini karena tadi saya menggunakannya adalah alkohol dengan kadar 96%, maka di sini ketika diencerkan nanti bisa turun menjadi lebih rendah 70-80%. Nah, di sini saya akan membuat menjadi 76,6% dengan ukuran atau takaran dari alkoholnya. Di sini saya menggunakan, sudah saya takar, yaitu 800 ml. 800 ml alkohol ini. Berarti karena di sini kita akan membuat 1000 ml atau 1 liter, jadi teman-teman bisa dihitung. Perhitungannya adalah jadinya 800 per 1000 dikali sama kadarnya tadi itu 96%. Nah, nanti baru ketahuan deh hasil akhirnya berapa. Nah, kemudian dari 800 ml alkohol ini kita tambahkan gliserin sebanyak 14,5 ml. Ini sudah saya takar sebelumnya, jadi akan langsung saya masukkan semuanya. Nah, karena ini agak kental, setelah itu kita akan tambahkan Aquades untuk mengencerkan si alkoholnya juga ini. Nah, ini takarannya adalah sisa dari si 1000 ml tadi. Ini kan udah 800 ml, kemudian ini 14,5. Nah, berarti ini sisanya adalah untuk mendapatkan 1000-nya. Kita masukkan. Sebelumnya ini kita bisa mencerkan sisa-sisa yang ada di sini. Nah, ini masih ada. Kemudian ini kita masukkan. Dan
dan kita aduk. Pada beberapa sumber lainnya itu ada yang mereka menggunakan bahan tambahan ya, misalnya jeruk nipis langsung diperaskan, atau lidah buaya yang benar-benar masih fresh langsung dimasukkan. Nah, kalau kita langsung memasukkan bahan-bahan alami seperti itu, kita nggak tahu ya bahan-bahannya itu nanti bisa membusuk berapa lama seperti itu. Jadi kita nggak tahu itu hand sanitizer-nya nanti akan ada bakteri lainnya mungkin di dalamnya dan sebagainya. Jadi lebih baik tidak usah ditambahkan dan langsung seperti ini saja. Jika seperti ini saja itu bisa tahan hingga sekitar 36 bulan. Dan kita yakin dengan efektivitasnya. Jadi kita yakin persen-persenan dari alkohol di hasil akhirnya itu adalah kisarannya minimal 60% karena kita bikin sendiri. Nah, ini udah jadi, tinggal kita masukkan ke botol. Oke. Nah, udah bisa kita gunakan. Baunya juga nggak benar alkohol banget lagi. Dan lembut. Nah, jadi teman-teman udah bisa untuk bikin sendiri nih hand sanitizer-nya di rumah. Selamat mencoba!